Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vianti selaku fasilitator, Bapak Ganda dan Pak Taufik selaku pengajar praktek dari kelas 328A dan 328B. Mohon izin kami melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Kami dari kelas 328A dan 328B. Saya sendiri Tina Agustin, CGP Angkatan 11 dari kelas 328B yang saat ini bertindak sebagai observer. Kemudian ada rekan kami yaitu Pak Ibrahim dan Bu Nanda. Pak Ibrahim, monggo dipersilahkan. Baik, Bu Tina, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Amil Mazin. Saya CGP Angkatan 11 dari kelompok 328A. Dan di sini saya nanti akan bertindak sebagai koji. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Kemudian Bu Nanda dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tina. Perkenalkan, saya Nanda Dini, peserta CGP Angkatan 11 dari kelas 328A. Di sini saya bertindak sebagai coach. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nanda. Baiklah, Bapak pengajar praktek dan Ibu fasilitator serta rekan-rekan saya Pak Nanda dan Ibrahim. Kita akan memulai untuk kegiatan coaching kali ini. Saya sendiri bertindak sebagai observer. Selamat pagi, Bu Nanda. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, Bu Nanda ini. Alhamdulillah sehat. Oke, Bu. Ya, apakah akhir-akhir ini kelihatannya sibuk ya, Bu Nanda ya? Oke, Banyak Bu. kegiatan dengan anak-anak. Ya, Alhamdulillah sibuk sekali akhir-akhir ini. Iya, Nanda. Ya, Bu Nanda, untuk kegiatan ini saya dengar-dengar kan Bu Nanda ini mau melakukan coaching ya. Oke, benar sekali, Bu. Ya, dengan Pak Ibrahim yang sebagai uh, coachingnya gitu. Benar ya Bu Nanda ya? Ya, benar, Bu. Benar sekali. Ya. Baiklah Bu Nanda, saya kan di sini selaku observer ini mengenai proses coaching dalam proses coaching yang akan Bu Nanda lakukan. Sebelum memulai kegiatan coaching, nanti akan beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Nanda untuk kegiatan tersebut. Boleh ya Bu Nanda ya? Boleh sekali, Bu. Silakan. Ya. Jadi begini Bu Nanda, dalam proses coaching itu kan ada beberapa hal yang harus dilalui kompetensinya ya. Oke. Ada kesadaran penuh, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan seksama, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach bisa menemukan solusinya. Begitu ya Bu Nanda ya. Benar. Oke, Bu. Benar sekali. Iya. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang Bu Nanda sudah pahami, yang sudah kuasai dan nantinya akan Ibu apa gali di coaching tersebut. Oke, untuk coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya gali atau yang saya rasa sudah saya kuasai itu ada dua, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, dan yang kedua, mendengarkan dengan seksama. Iya, iya Bu Nanda. Bagus sekali. Jadi Bu Nanda sebelum melakukan proses coaching itu sudah eh, menguasai, memahami eh, kompetensi yang akan dihadapi. Kemudian
untuk proses coaching nanti berjalan dengan baik, mungkin ada hal-hal khusus yang akan Bu Nanda lakukan di dalam proses coaching tersebut. Oke, jadi saya sebelumnya meluangkan waktu sejenak untuk fokus. Jadi biar nanti ketika coaching berjalan tuh fokus saya sudah bagus seperti itu. Iya, ya bagus Bu Nanda. Kemudian indikator ketercapaian seperti apa yang Bu Nanda harapkan nanti Bu Nanda? Oke, untuk harapan saya terkait kegiatan coaching hari ini, saya ingin nanti bisa membantu coach saya untuk dia bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu. Jadi saya di sini hanya membersamai atau membantu menggalinya itu. Seperti itu. Iya, baik Bu Nanda. Nanti kalau begitu semoga berjalan dengan baik ya nanti kegiatan coachingnya dan Koci bisa menemukan solusi yang untuk permasalahannya tadi. Ya, Ya, amin. Terima itu. kasih. Terima kasih Bu Nanda. Silahkan proses coachingnya bisa dilaksanakan. Oke, siap. Terima kasih, Bu Tina. Baik. Silakan, Pak. Selamat pagi, Bu Nanda. Ngapunten mengganggu waktunya. Oke, Pak, pagi. Silakan. Ada yang bisa saya bantu? C, Bu, ini saya sebenarnya memang posisinya ini tadi habis masuk dari kelas 4A. Oke. Lah, ini tadi memang ada kok saya ada satu satu hal yang ganjel gitu loh di saya itu kok. Tadi terkait siswa itu tadi, Bu. Oke. Itu. Ada apa nggih, Pak? Ada yang bisa diceritakan? Gimana ya, Bu ya? Sebenarnya ini sih sudah berjalan kurang lebih ya cukup cukup lama ya. Kurang lebih bisa dihitung 2 minggu terakhir ini. Ada satu siswa yang memang dia itu kayak semangat belajarnya itu kok turun. Ini si Kaila itu loh Bu. Oh, Mungkin oke, jenengan Kak. juga sempat lihat. Ya Kaila itu kan semangat belajarnya kok agak turun di dua minggu terakhir ini. Itu saya juga bingung itu. Oke, oke, oke. Ini siswa Kaila itu yang ngajar itu Pak Ibra kan ya? Iya, saya juga ngajar di situ. Jadi kebetulan kalau khusus di kelas 4A ini kan saya juga ngajar matematika. Lah kok iya pas itu pas kebetulan pelajaran matematika, Bu Nanda. Saya lihat di beberapa kali pertemuan pelajaran matematika di kelas 4A ini Kaila ini kayak nggak semangat gitu. Dia bawa ini gambar, saya sering deketin juga kok anaknya ini kok gambar gitu. Nggak malah perhatikan saya gitu. Oh, gitu. Gitu, Bu. Oke, oke. Sebelumnya bisa diceritakan, Pak, kalau Kaila di kelas itu seperti apa biasanya? Nah, biasanya kalau saya selain matematika kan juga pelajaran PPKN, bahasa Indonesia ya, ya enggak, yang enggak ada hitung-hitungannya gitu loh, Bu. Oke. Nah, Kaila tuh semangat. Oke. Anaknya itu justru malah aktif. Mm-mm. Biasanya kalau semisal saya berikan pertanyaan apa gitu, dia langsung angkat tangan jawab pertanyaan saya. Dan cuman Oke, ketika matematika, metodenya itu saya kan biasanya kalau matematika ini kan saya nerangkan, oke. kemudian anak-anak saya suruh nyatet, lah kemudian terus saya langsung beri soal untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Nah itu mulai mulai saat itu tuh Kaila tuh kayak males males belajar atau malah malah milih gambar banyak dia. Itu sih, Bu. Oh, seperti itu, Pak ya. Baik, berarti dari kegiatan sharing kita hari ini tuh tujuannya untuk mencari solusi terkait bagaimana mengembalikan motivasi belajar Kayla, terutama dalam pelajaran matematika gitu ya, Pak? Oh, betul. Jadi harapan saya tuh kok Kaila ini bisa semangat lagi gitu loh, Kak. Oh, Waktu gitu. matematika ini nggak cuma diem. Mm-mm. Jadi biar supaya kayak pelajaran PPKN, pelajaran bahasa Indonesia gitu dia juga aktif gitu loh, Bu. Oh iya, baik-baik. Nah, Pak, sebelum sebelum hal ini terjadi atau sebelum Pak Ibra itu menyadari perubahan ini, pernah nggak kira-kira Kayla itu menyampaikan ke Pak Ibra kalau dia itu ada ketidaknyamanan dalam pembelajaran matematika? Waktu itu sih pernah sih Kaila itu ngomong. Jadi, Pak aku bosen Pak dengan eh, hitung-hitungan kayak gini.
aku tuh nggak ngerti. Nah, itu terus saya bilang gini, ya kamu ikutin aja apa yang Pak Ibrahim terangkan. Terus kemudian kamu catat di buku. Lah kamu aja nggak mau nyatet kok. Ya apa bisa ngerti. Nah, itu saya awalnya seperti itu aja, Bu. Nah, terus kemudian eh, apakah cara saya seperti itu salah atau gimana dengan arti dia pun itu apa namanya, dia terus kok tetap tambah gak semangat, tambah sering gambar kayak gitu sih, Bu. Nah, Awalnya gitu sih. baik. Jadi selama ini model atau metode yang digunakan Pak Ibra itu seperti itu ya Pak ya? Atau apakah ada model Hmm. yang lebih bervariasi yang dilakukan Pak Ibra? Oh ya, saya pernah. Jadi di satu kesempatan itu materi pecahan itu tuh saya buat kayak kelompok. Kemudian saya buat permainan gitu loh, Bu. Ya. Nah, justru malah ketika di permainan itu Hmm, saya tuh melihat siapa Kayla ini justru malah dia aktif jadi ketua kelompok di situ dan juga dia itu apa namanya semakin semakin semangat. Malah dia tuh kayak memotivasi anggota kelompoknya untuk menjawab dan ya benar pada hasilnya di pertemuan itu kelompoknya Kayla itu mendapatkan poin yang cukup banyak dari kegiatan itu. baik Pak. Jadi hal tersebut terlihat setelah Bapak menggunakan model pembelajaran yang barusan dijelaskan ya Pak ya. Nah, kita Ya, kembali. yang berkelompok. Oke. Nah, sekarang kita kembali sebentar ke ketika Bapak menggunakan model pembelajaran atau metode ceramah tadi ya, Ceramah. Pak ya. Nah, Mm-mm. apakah ada anggota siswa lain atau siswa lain yang menyampaikan juga ketidaknyamanannya kepada Bapak terkait penggunaan model atau metode ceramah tadi? Hanya Kayla aja sih, Bu, ini. Hanya Hanya Kayla aja sih. baik, baik, baik. Eh, berarti on Kaila tadi sudah bagus ya, Pak ya, terkait model yang Iya, digunakan Bapak Ka- tadi. Kayla sempat semangat ketika saya merubah ke model pembelajaran yang sifatnya kelompok sambil bermain itu tadi. Nah, apa saya merasa bahwa memang saya coba dulu ya untuk apa namanya model pembelajaran kelompok ataupun juga dengan bermain dengan seperti itu konsep lain, tapi tidak hanya dengan ceramah. Mungkin apakah saya juga perlu melihat itu nantinya responnya Kayla seperti apa Oke. dari kalau misal saya rubah kembali lagi dengan metode permainan itu tadi. Berarti setelah Pak Ibra menggunakan metode permainan tadi, apakah Pak Ibra merasa kalau itu berhasil untuk Kaila tadi, Pak? Saya sih karena sudah pernah melaksanakan dan Kayla itu juga antusias, ya menurut saya itu perlu dicoba kembali sih sebenarnya. Oke, Jadi bisa. perlu saya coba, terus kemudian saya juga perlu observasi setelah itu gimana Kaylanya. Baik. Bagaimana nanti hasilnya gitu juga ya, Pak ya, terkait penggunaan Mm-mm, betul. pada permainan tadi. Baik. Setelah ini, apa rencana Pak Ibra terhadap pembelajaran matematika di kelas Pak Ibra? Ya, itu tadi Bu, kalau untuk kelas 4A ini tentunya saya rencananya memang membuat metode pembelajarannya dengan berkelompok atau sebuah permainan itu tadi, supaya nantinya saya ingin melihat nggak hanya Kaila juga, tapi mudah-mudahan dengan siswa yang lainnya juga bisa termotivasi belajar. Meskipun pokok permasalahannya hanya di Kaila, tapi juga takutnya dengan perubahan metode itu justru malah akan mempengaruhi yang lain. Tapi semoga saja sih tidak dan secepatnya sih Bu, saya pengennya melaksanakan itu. Ya ya Pak ya, bagus sekali. Ini rencana Pak Ibra. Eh, Mhm. Kalau menurut saya segera dilaksanakan. Semoga itu nanti berhasil dan tidak memberikan pengaruh pada siswa lainnya yang sebelumnya nyaman-nyaman saja dengan metode ceramah yang Bapak lakukan ya. Oke, oke, betul Bu. Ya itu harapannya sih seperti itu. Oke, Baik amin. Bu Nanda, setelah ini saya mau ngajar lagi ke kelas Oh, 4B. oh Jadi iya. matur nuwun untuk sharingnya hari ini. Nanti kalau semisal ada perkembangan apa terkait dengan Kaila, nanti saya info juga Bu. Oke, Nanti siap. kita sharing juga. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mau sharing. J, saya yang matur Oke. nuwun Bu sudah diberi masukan dan sebagainya. Matur nuwun. Sama-sama, Bapak. Terima kasih.
Ya, baik Pak Bu Nanda dan Pak Ibrahim. Proses coachingnya berjalan dengan lancar ini ya. Ya. Baik Bu Nanda, dari proses coaching yang sudah berjalan tadi, eh, ini saya menanyakan beberapa hal ya Bu Nanda ya, Ya, kaitannya dengan kegiatannya sudah berjalan. Hmm. Gimana Bu Nanda setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaannya gimana? oke, Alhamdulillah Bu, saya cukup senang, cukup lega karena akhirnya bisa membantu coach saya untuk beliau bisa menemukan sendiri solusi terkait permasalahan yang eh, dialami oleh Kaila tadi. Iya. Kemudian ada lagi hal yang dirasakan Bu Nanda selain lega, senang, akhirnya Selain, coachingnya bisa menemukan solusinya. oke, hal lain yang saya rasakan yaitu apa ya Bu, saya ingin lebih mempelajari lagi terkait kegiatan coaching ini agar saya ke depannya bisa meningkatkan kemampuan yang ketiga, yaitu yang apa ya tadi? Pertanyaan berbobot itu ya, Bu ya. Melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin lebih saya pelajari lagi. Agar kegiatan coaching saya lain kali itu bisa lebih maksimal seperti itu. Ya, ya benar sekali Bu Nanda. Eh, Belum lanjut ini Bu Nanda, saya menyampaikan, enggak apa-apa ya ini Bu Nanda ya, Oh iya, dari enggak apa-apa. catatan saya selama proses coaching tadi, Alhamdulillah saya lihat Bu Nanda sudah bisa menerapkan dari kompetensi coaching yang ketiga-ketiganya walaupun belum memang tapi sudah belum sempurna cuma sudah 85% lebih ini sudah Bu Nanda terapkan sudah berjalan dengan baik. Bu Nanda sudah melakukan sesuai dengan alur kita mulai dari awal menanyakan tujuan yang diharapkan oleh koci, kemudian identifikasi permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh koci yang terjadi di lapangan, kemudian tanggung jawab atau solusi atau tindak lanjut dari koci yang disampaikan oleh koci. Tuh. Iya. Selain itu, Bu Nanda, apakah ada kompetensi yang yang utama atau yang paling penting untuk demi kelanjutan proses coaching selanjutnya, Bu Nanda, biar lebih bagus lagi gitu? Dari Oke, ketiganya, yang paling menonjol mungkin yang perlu dikembangkan oleh Bu Nanda yang kompetensi apa ini? oke. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang menurut saya masih perlu ditonjolkan yaitu untuk yang menggali atau memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Karena untuk kedua kompetensi lainnya, saya merasa saya sudah menguasainya. Seperti itu, Bu. Ya. Kemudian, hal-hal apa yang akan Bu Nanda lakukan untuk lebih bisa memperlancar atau eh, memahami serta apa namanya ya menguasai proses coaching itu, Bu. Oke, yang Apa yang akan dilakukan? oke, baik. Yang pasti yang pertama adalah saya harus mempelajari dulu, Bu, bagaimana cara-caranya. Kemudian saya harus latihan. Bisa latihan sendiri misal di depan cermin atau bagaimana. Yang ketiga yaitu sering menerapkan, Bu. Karena dengan saya sering menerapkan, akhirnya saya akan terbiasa dan insya Allah itu membuat kegiatan coaching selanjutnya akan menjadi lebih lancar. Iya, ya, ya, bagus sekali Bu Nanda. Langkah yang akan Bu Nanda ambil nanti membantu Bu Nanda untuk proses ke depannya. Ya, Oke. secara umum kegiatan coaching kali ini sudah berjalan dengan baik dan nanti semoga ke depannya Bu Nanda bisa lebih bagus lagi, Hmm. hasilnya coaching juga lebih maksimal dan sudah apa ya? Karena banyak latihan mungkin
dengan rekan jawat atau yang lain. Jadi sudah terbiasa untuk melakukan coaching lagi. Ya, itu Bu Nanda. Apa ada hal lagi yang perlu dibicarakan atau mungkin ada sharing lagi Bu Nanda selain kegiatan coaching ini? Untuk hari ini saya rasa sudah cukup, Bu. Ya, baik Bu Nanda. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya harapkan nanti untuk kedepannya kita bisa sharing lagi di lain kesempatan gitu. Terima kasih Bu Nanda. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali. Ya, demikian tadi Ibu fasilitator dan Bapak pengajar praktek untuk kegiatan coaching yang saya lakukan di kesempatan ini. Harapannya untuk coaching-coaching selanjutnya saya bisa lebih menerapkan dan menguasai kembali dan hasilnya lebih maksimal. Terima kasih. Untuk coaching ini kami lakukan untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual dan sekaligus untuk belajar menggali kemampuan saya pada materi coaching supervisi akademik ini. Terima kasih Pak Ibrahim dan Bu Nanda. Semoga kita bisa Baik, bertemu di kegiatan coaching di lain kesempatan. Terima kasih sekali baik, lagi. sami-sami. Wassalamualaikum Tidak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.